Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, saudaraku seiman, seagama rahimakumullah. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah, senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Di tengah pandemi COVID-19, kita melaksanakan ibadah Ramadan. Sungguh tahun ini ibadah ini menjadi spesial, menjadi khusus bagi kita, dikarenakan kita beribadah dalam suasana yang tidak normal. Dunia berperang melawan pandemi virus COVID-19 ini. Maka melalui kesempatan mulia ini, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sebenarnya mensikapi keadaan yang seperti ini. Ini keadaan yang tidak pernah kita undang. Keadaan seperti ini tidak pernah ada orang yang mengharapkan. Tetapi inilah yang terjadi. Kita diberi makhluk yang namanya virus corona ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai hamba Allah yang tergolong ulul albab dan ulul absar, maka kita harus mensikapi dengan cara yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagai albab, maka sebagai tuntunan Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ulul albab itu senantiasa berpikir, memikirkan segala ciptaan Allah ini dikembalikan kepada Allah SWT. Dan ketika dia berpikir seperti itu, ujungnya adalah rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ciptakan virus Covid ini menjadi hal yang sia-sia bagi kita. Tidak, saudaraku. Ini tidak sia-sia. Tinggal bagaimana cara kita mensikapinya. Dengan pensikapan yang benar, landasannya iman, maka insya Allah ini adalah kebaikan sebenarnya. Walau secara fisik banyak hal yang tersentuh menjadi terbengkalai dan mengalami lama-kelamaan rusak. Oleh karena itu, kita sikapi yang benar berdasarkan ayat Al-Quran, misalnya yang kami tengahkan tadi dalam pembukaan surat Al-Furqan ayat nomor 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran-ukuran dengan tepat. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan takdirnya sendiri-sendiri. Di dalam ayat lain dikatakan inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Sungguhnya kami Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut kadar ketentuan tertentu. Jadi segala sesuatu itu kadarnya masing-masing, ukurannya masing-masing, tidak ada yang sama. Allah ciptakan tumbuhan dari bumi yang satu, dari macam-macam tumbuhannya. Manusia asalnya ada 6 hawa, tapi akhirnya kemudian bermacam-macam juga suku dan bangsanya, bahasanya. Begitu juga dengan makhluk yang tidak kasat mata yang namanya virus ini. Ada berbagai macam virus, tapi spesifik untuk yang COVID-19 ini, menurut para ahli, punya sifat yang tersendiri juga. Dan sudah diketengahkan untuk khayat ramai, untuk masyarakat luas, saudara semua termasuk kepada kami pribadi, bahwa virus ini tidak bisa menyebar tanpa bantuan makhluk lain.
Dan makhluk yang paling bisa sering menyebarkan kemana-mana karena mobilitas yang sangat tinggi adalah manusia. Kita. Maka kitalah sebenarnya bagian dari penyebar itu. Di jagat ini korban yang sudah positif COVID itu sudah lebih dari 3 juta. 3 juta. Itu bukan angka yang sedikit. Dan khusus Indonesia yang sudah meninggal lebih dari 700 orang. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah di bulan suci ini, siapa yang tidak berat hatinya yang biasa mencintai masjid, mencintai sholat berjamaah, dan kemudian karena keadaan wabah ini terpaksa tinggal di rumah, ibadah di rumah. Tentu berat hatinya karena terbiasa melakukan kebaikan itu ibadah berjamaah di masjid. Tetapi kalau kita mengingat beberapa hadis Rasulullah yang memberikan tuntunan kepada kita, misalnya betapa musibah virus ini tidak sekedar sebuah keburukan, tapi di balik itu ada tersedia pahala yang luar biasa besar. Saudaraku, kita tahu cita-cita tertinggi seorang mukmin itu adalah syahid fisabilillah, mati di jalan Allah. Ketika berjuang dia menegakkan kebenaran agama Allah dan dia mati karena itu. Tetapi dalam hadis berikut ini ada sebuah pahala yang namanya syahid, dan itu tidak menunggu kematian. Bukankah ini sebuah tafsir, sebuah kegembiraan untuk kita ini? Dalam sebuah hadis ceritakan bahwasanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang taun, tentang wabah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan ini. Kata Rasulullah, annahu kana adzaban yab'atsullah ala man yasha. Sesungguhnya wabah ini adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Fa ja'alu rahmatan lil mu'minin. Dan azab ini, wabah ini adalah rahmat bagi orang beriman. Bagaimana sebuah azab bisa menjadi rahmat? Ya azab, begitu kata orang awam. Tetapi menurut hadis ini, wabah ini menjadi rahmat bagi orang beriman. Maka kata Rasulullah selanjutnya, falaisa min rajulin yaqau ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah illa kana lahu mislu ajri syahid. Artinya, barang siapa atau tidaklah ada orang yang tertimpa taun, tempatnya itu kena wabah, kena lock, itu misalnya PSBB atau red zone, ya, meningkat lagi pada PSBB, lalu dia tinggal di rumahnya, fayam kusu fi baitihi, dia mengisolasi dirinya di rumahnya dalam keadaan sabar dan penuh mengharap pahala Allah SWT, dan dia mengetahui ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Dia tahu, berarti ada ilmunya di sini. Dia mengetahui dengan ilmu bahwasannya tidak ada musibah itu terjadi kepada diri kecuali telah ditetapkan Allah, diizinkan Allah, maka orang itu mendapatkan pahala sama dengan syahid. Pahala syahid walaupun tidak mati. Bukankah ini kemuliaan? Ini kemuliaan. Dalam banyak hadis yang lain itu ciri mati syahid itu ya mati syahid. Ini tidak mati. Bagaimana di rahmat ini? Ini rahmat, saudaraku. Dan dalam hadis lain, dalam Sahih Bukhari disebutkan, idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika ada seorang hamba itu sakit, menderita sakit atau bepergian, sehingga tentu karena sakit dan bepergian itu dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas ibadah rutinnya, tidak bisa terhalang karena sakit dan bepergiannya, maka dicatat untuknya
pahala bagaikan dia berbuat dalam keadaan tidak bepergian, mukim, dan dalam keadaan sehat. Maka sekarang tergantung, kalau memang kebiasaan kita memakmurkan masjid setiap harinya dengan sholat berjamaah maktubah, sholat 5 waktu senantiasa berjamaah di masjid, lalu karena COVID ini terpaksa kita tinggal di rumah, fayamkutsu fi baitihi tadi itu, tinggal di rumah, mengisolasi diri agar tidak tertular atau menularkan pada orang lain karena kita OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya ada virus COVID-nya, tetapi karena kesehatannya bagus, imunitasnya baik, maka tidak ada tanda gejala sakit dia, tapi dia bisa menulari orang lain, orang-orang yang imunitasnya di bawah dia bisa tertular dari dirinya tanpa dia sengaja, tanpa dia tahu. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang terpulang kepada kita, bagaimana kita sebagai penghujung dari bahasan ini, kita lihat amanah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa laisa insani illa ma sa'a wa nasa'yahu sawfa yura. Dan bahwa manusia itu hanya akan memperoleh apa yang telah dia usahakan. Kita berusaha untuk selamat dan sehat, insya Allah selamat dan sehat yang Allah berikan. Dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Bisa dilihatkan di sini, di dunia ini kita tetap sehat, jamaah kita tetap sehat, komunitas kita tetap sehat, dan tentu saja nanti akan diperlihatkan di akhirat sebagai pahala bagi kita. Maka saudaraku, mari sama-sama berharap kepada Allah SWT agar kiranya wabah ini segera dicabut, segera dihilangkan oleh Allah SWT, dikembalikan tempat asalnya dan tidak lagi mengganggu manusia selamanya. Dan itu bisa, insya Allah bisa dengan bersama Allah akan menolong kita. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu senantiasa bersama pada orang-orang yang kompak. Mari kita kompak, kita perangi bersama, kita bentengi keluarga kita ini dengan tetap beribadah dalam komunitas kecil di keluarga. Insya Allah penularan akan berhenti dan virus-virus itu akan mati dengan sendirinya karena tidak ada yang bisa menularkan lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.